saya tidak perlu mengingatkan lagi ya, bukan saudara dalam kapasitas sebagai saksi. Ya. Silakan saudara penuntut umum ditanya kepada saksi. Tolong diberikan akses kepada saksi agar keterangannya didengar oleh terdakwa. Siap, Yang Mulia. Silakan ditanya ya. Ya, silakan. Baik, Bapak ya. Bisa saudara jelaskan Bapak sebagai saksi dalam perkara ini ya? Saudara pernah di publik tidak pernah ya? Berapa kali satu kali di arti saksi saudara itu pada hasilnya tanggal 21 Mei 2012. Mungkin saudara lupa setelah itu lama semua. Saudara katakan saudara saksi ya, bisa saudara jelaskan apa yang saudara tahu mengenai perkara dengan saudara sebagai saksi. Pertama-tama Pak Sugani adalah klien saya ya sejak tahun 2008-2009 kemudian sekitar tahun 2016 ini saya mendapat informasi bahwa klien Pak Sugani ini sedang mengadakan suatu transaksi tanah dengan objek di Jalan Profesor Subomo, Jakarta Selatan. Pada saat itu informasi yang mengalir kepada saya adalah bahwa pihak yang menawarkan tanah ini yang bertemu dengan saya di kantor di KNS Kelapa Gading adalah yang pertama Pak Abdullah, kedua Pak Hanes, Pak Hanes Hasan Jatiade, dan yang ketiga ada namanya Pak Naraidas Jatiade. Ya, pada saat itu saya hanya mendengar saja bahwa di antara mereka sedang mengadakan suatu transaksi objek di Jalan Profesor Subomo. Waktu itu saya hanya mendengar. Ya, dipertegas dulu. Saudara mendengar itu ada di tempat terjadinya peristiwa di kantor KNS yang mulia. Saudara langsung ada di situ atau hanya mendengar informasi? Saya ada di lokasi tempat terjadinya peristiwa jual beli tadi. Ya. Jadi saudara melihat langsung. Betul, waktu itu saya hanya mendengar saja, tapi saya melihat kehadiran beliau. Kemudian saya sebut namanya. Dia mendengar dalam arti yang saudara dengar adalah langsung mengungkapkan peristiwa yang ada di Betul, lanjut. Ya, lanjutkan. Kemudian pada saat itu saya juga mendengar bahwa dari hasil pertemuan antara Pak Abdullah, Pak Hanes dan Pak Alindas dengan Pak Sugani itu beliau di posisi sebagai calon pembeli tanah di Subomo. Ya, waktu itu informasi yang muncul dalam momen tersebut adalah bahwa tanah tersebut atas nama Nyonya Samsidar, tercatat atas nama Nyonya Samsidar, mantan istri Wali Kota Jakarta Timur. Itu keterangannya. Nah, objek ini akan dijual ke Padipa dengan satu kondisi bahwa tanda kutip sudah dibuatkan akta jual beli ke satu yang ketiga namanya Nyonya RR Sri Skandar ya. Saya nggak ada nama Skandar. Jadi kemudian dalam peristiwa
peristiwa itu disepakatilah bahwa Pak Sugandi sebagai pembeli, Ibu RRS Sri ini sebagai penjual. Nantinya akan dibuatkan PPJB. Jadi penggantian jual beli antara pembeli pada Pak Sugandi dengan Ibu Sri Iskandar ini. Dan kemudian peran Pak Abdullah dan rekan-rekan ini adalah sebagai pihak yang akan mengurus surat-surat itu agar bisa diproses layak untuk dijual dan beralih menjadi nama Panipak. Kondisinya pada saat itu adalah sertifikat HGB itu pasal nomornya 742 7HGB 742 tidak habis masa berapa HGB-nya. Selain dan sebelumnya masalah ada perjanjian uang antara Panipak dengan Abdullah itu saya tidak mengikuti. Jadi ketika itu ada di mana sudah disepakati bahwa ada itu akan pokoknya Panipak itu sudah menerima pasti ya. Jadi seluruh urusan dokumennya dibuat oleh Abdullah tadi. Itu informasi tadi HGB diperpanjang juga ya. HGB-nya pasal itu diperpanjang seperti pembicaranya akan diurus oleh Pak Abdullah sebagai pihak yang sebagai pihak yang menghantarkan objek tersebut dibeli oleh Pak Abdullah oleh Pak Dika. Ceritanya yang Pak Abdullah itu kan menawarkan tanah gimana ceritanya? Yang awalnya tawarnya sudah bicara bahwa karena saya royalnya Pak Dika kan yang bicarakan ini kita sudah kesepakatan dengan beliau ini inilah yang mau diproses. Biaya berapa? Saya tidak tahu awalnya berapa biaya yang disepakati. Harga tanahnya kalau tidak salah disepakati dalam PPJB tersebut sekitar 16 miliar. Lalu biaya urusan dokumennya tadi akhirnya bikin perpanjang secara detail pembicaraan mengenai masalah keuangan atau pembiayaan pengurusan oleh Pak Abdullah saya tidak mengikuti. Saya baru tahu setelah terjadi kemacetan dalam pengurusan surat-surat tersebut menurut versi Pak Dipak bahwa tidak ada progres laporan dari Pak Abdullah sehingga kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2016 itu saya sempat mengurus SKPT ke Jakarta Utara untuk memastikan apakah objek di dalam proses pokok tersebut betul-betul layak untuk dilakukan dan apakah betul-betul menjadi milik daripada RRS Sri Iskandar. Hasil pengecekan saya yang diperoleh dari BPN itu ternyata objek tersebut adalah milik BUMD DKI. Bukan milik Desa Sadar dan HGB yang lama atau milik pembeli berikutnya Desa Sri BUMD DKI. Baik. Sekitar Agustus 2015. Berapa biaya pengurusannya? Saya tidak ikuti dan Pak Dipak memang tidak menginformasikan kepada saya berapa detail uang yang mengalir sejak pertama, gitu kan? Saya hanya tahu setelah saya mendapatkan info dari BPN tersebut, saya hanya memberikan rekomendasi kepada Pak Dipak bahwa transaksi objek di Sutomo ini sebaiknya tidak dilanjutkan karena pemiliknya bukan Desa Sadar sesuai dengan HGB lama ataupun dengan pemilik baru yang punya HGB yaitu Desa Sri Iskandar. Saya tidak tahu ceritanya bahwa Pak Dipak ini ternyata masih melanjutkan komunikasi dengan Pak Abdullah, ya kan? Dan kemudian muncullah biaya tambahan itu dari semula nilainya 4 miliar
pada bulan September itu sudah bertambah menjadi sekitar 7 miliar. Oke, jadi kita masukkan ya, Padahal sebelumnya bulan Agustus saya sudah rekomendasi untuk tidak melanjutkan ini. Tapi baru itu diciptakan oleh Pak biaya saja bayar bukan biaya biaya pengelolaan surat biaya yang diserahkan oleh setahu saya tidak langsung ke Pak Abdullah ya, tapi melalui Haris Dekat. Jadi untuk Pak Abdullah bisa memberikan biaya sebesar total yang saya tahu Yang saya tahu, tahunnya 7 miliar pada bulan September itu saya mendapatkan info dari Pak Dipa bahwa Pak Abdullah memberikan surat pernyataan akan menyelesaikan penulisan surat bupati objek tanah di Provinsi Komo. Jadi objek tanah di Provinsi Komo itu adalah bekas pom bensin. Nah, Setelah September itu disampaikan kepada saya ada surat pernyataan dari Pak Abdullah, tapi Pak Abdullah tidak setuju dengan saya. Terus Pak Dipa berusaha untuk menghubungi Pak Abdullah. menurut informasi dari Pak Dipa udah sulit di kontak Pak Abdullah ini. Jadi sampai Desember tahun yang sama ya, saya memberikan rekomendasi ke Pak Dipa supaya jadi begini, uang yang mengalir ke Pak Abdullah kota MKM yang pertama itu Pak Abdullah memberikan cek jaminan. Jadi misalnya Pak Dipa memberikan uang 1 miliar, Pak Abdullah memberikan kontrak cek 1 miliar. Jadi dia seterusnya sampai ke Pak Abdullah. tujuannya apa sih? Tujuannya untuk meyakinkan Pak Dipa bahwa pengurusan surat-surat itu akan selesai. Ya, tidak sekedar memberikan uang, tapi ada cek jaminan. Saya tidak ingat persis, tapi ceknya saya tidak ingat. Kecuali yang terakhir yang saya terima. Jadi saya ceritakan pada Desember itu saya memberi rekomendasi ke Pak Dipa supaya cek jaminan ini dicairkan. Jadi pada akhir Januari 2015 tadi dicairkan. Ternyata saya tidak tahu persis. Tapi kemudian tidak bisa dicairkan karena tidak ada data. Sudah dibuka. Ya. Semua cek. Ya. Dari 7 miliar tadi semuanya ada garansi cek. Hanya 4 miliar. Yang tidak tidak. Tapi jadi kemudian setelah dicairkan tidak ada dana, kemudian saya kirim somasi ke Pak Abdullah. Saya kirim somasi sehingga saya 2 kali. Tidak ada kontak juga, tidak ada komunikasi dengan beliau. Tapi pada awal Maret, seingat saya kurang lebih 1 bulan setelah informasi saya kirim, saya kedatangan rekan saya dari Surabaya, pengacara Surabaya namanya Dedi Priambudi. Dedi Priambudi ini datang dalam kapasitas sebagai kuasa Pak Abdullah. Tapi dia bilang hanya sebagai rekan Pak Abdullah. Jadi rekan Dedi Priambudi ini datang membawa cek untuk membayar nilai yang saya somasi. Ceknya terdiri dari 3 lembar A1 miliar dan 1 lembar nilainya 4 miliar. Sehingga saya itu Maret 2016. Cek itu diterima oleh saya dari rekan Dedi Priambudi, pengacara Surabaya, dengan catatan bahwa diminta untuk dicairkan satu paket. Saya amini permintaan tersebut, saya serah terimakan ceknya ke Pak Dipa, dicairkan 3 kali 1 miliar dengan waktu 1 minggu. Itu dananya ada. Jadi 3 lembar cek dengan nilai A1 miliar itu dananya ada. Ya, 17 sudah kembali. Pada saat yang 4 miliar tadi, cek yang terakhir
sebelum dicairkan ada permintaan kepada saya supaya dicairkannya ditunda 1 bulan. ditunda 1 bulan. Saya pun amini juga Permintaan itu baru dicairkan 1 bulan, berarti sekitar 1 bulan, berarti sekitar bulan April Mei ya baru dicairkan. waktu dicairkan itu dari sudah ada ya Jadi apabila sampai dicoba di bab kosong gitu ya. kosong. Tapi ada sekali 2 kali yang pertama yang tadi ada ya. Kemudian data pada Jadi waktu 4 bulan kosong saya coba kembali Pak Bunda, tapi tidak ada respon. tidak ada respon ya kan. Kurang lebih 1 atau 2 bulan setelah saya tiba-tiba saya dapat dari bagian keuangan di KNS kantornya keuangan seorang tunai 500 juta dari Pak Bulan. Nah karena ada seorang tunai 5 juta itu Saya udah 5 bulan sempat komunikasi melalui SMS. Saya bilang Pak Bulan Kita sudah kenal, sebaiknya kita silaturahmi untuk bagaimana menyelesaikan sisa yang inilah. Kemudian saya minta baru di antara menyetorkan 500 karena setoran itu hanya tiba-tiba masuk saja ke rekening KNS 500. waktu itu Pak Abdullah sempat jadi teman saya akan datang ke kantor hari Jumat tapi sampai hari Senin nggak dapat juga. jadi ya karena ada datang dan saya juga minta supaya dikirimkan bukti Pak Bulan minta 500 saya tidak terima. Akhirnya saya buat laporan polisi ke Polres Jakarta Utara. Kenapa saya buat laporan polisi? Karena pada kurun laporan itu dibuat sehingga saya Pak Dipak menyampaikan bahwa dia sudah berulang kali berkomunikasi dengan Pak Bulan. Pak Bulan selalu berjanji akan menyelesaikan semua kewajiban keuangan itu sampai selesai. Tapi faktanya tidak terjadi. Sampai Pak Dipak ini memberikan caturannya kepada saya. Apa itu? Ya, ya. Waktu dilapor di Polres Jakarta Utara pada bulan Oktober 2017 tentunya yang diperiksa pertama adalah saksi Hades Jatiani. karena dari dokumen-dokumen yang saya terkumpul ke saya uang 4 bulan itu pertama sekali itu pencairannya ada 1 miliar di tangan Hades Jatiani yang selanjutnya apakah itu yang dari tangan Pak Bulan secara utuh atau tidak itu kita tidak ketahui. Baik. Sampai melakukan polisi itu transaksi jual beli saudara seperti di bahasa Ya, ada proses yang dilakukan oleh Pak Dua ini yang pertama kan saya cek bahwa status tanah itu ternyata adalah milik BUMD DKI. yang kedua bahwa ada arahan dari Pak Bulan supaya Pak Dipak sebagai pembeli dan Ibu Sri Suarez Iskandar yang mempunyai AJC atas objek tanah di Sukopo tersebut untuk membuat menandatangani itu sudah dibuat. Tapi realisasinya tidak lanjut. Ya, bisa ada. Jadi setelah tidak ada dana atau tugasan dari Pak Dua. kita sebetulnya berusaha untuk beberapa kali tapi tidak ada respon ya karena kan dengan pihak kepolisian juga kita selalu bicara mari kita terbuka untuk kalau memang ada opsi solusi kan gitu. Tidak ada sampai saat terakhir sampai saat terakhir Yang satu kan ada tempat atau gimana atau bagaimana? waktu awal proses penyidikan itu masih bisa dihubungi dengan penyidik pun masih kontaknya baik. Dia juga datang untuk proses penyidikan
sebagai BAP sebagai saksi maupun sebagai tersangka juga datang hadir. Tapi sewaktu saya meminta supaya Abdullah ditahan sebagai tersangka, pihak Polres Jakarta Utara itu tidak mengabulkan. Nah waktu itu kita dapat informasi Abdullah sudah pindah rumah dari alamat lama di Jalan Lidung Bayoran. Informasinya dari polisian baru sekarang. Jadi sebetulnya Pak Abdullah itu dengan status tersangka tidak ditahan di Polres Jakarta Utara. Kita juga meminta status supaya bisa ditahan, supaya bisa serius menyelesaikan masalah keuangan ini. Juga tidak dirasakan oleh polisi. Juga saya juga tidak berubah jauh. Totalnya kan cek yang dikirim oleh Pak Deddy Prayudi ini kan 7 miliar cair 3 miliar. Berarti ada satu cek tolakan pilihan. Setelah dilapor polisi, Abdullah menyetor tunai 500 juta. Kita hitung faktual kan sisa kewajiban itu kan 3,5 miliar. Persoalannya di situ. Tapi masalah baru muncul. Masalah baru itu untuk sisa 3,5 miliar itu Pak Abdullah menyerahkan cek lain. Dan ternyata itu kosong juga gitu. Ya, jadi ceknya kosong 3,5. Dicarikan pertama ceknya kosong 3,5. Terus ada permintaan supaya dimasukin lagi ke bank. Dicarikan 2 kali kosong. Kemudian bukan barang bukti di sini bagian
dari bapak aja ya. Kalau keuangan mungkin nanti saksi Mas Pur ya. Nah ini ada transaksi ini ya kan. Saya hanya diamanat oleh Pak ya kan. Mengeluarkan uang 250 juta untuk diserahkan ke Pak Agus Wahyu Sasmito. Ini menurut yang mengalir kepada saya ini adalah rekannya Pak Abdullah. Ya. Jadi 250 juga pernah ya. Ya. Ini PPJB. Ini awalnya draftnya. Dituangkan ke notarnya, notaris ini Ali Suparman. PPJB tanggal 8/3/2019 ya. PPJB informasi yang ada saya tadi fakta tanda sendiri Ibu Sri Suwarno jadi antara penjual dan pembeli. Ini nanti mungkin saksi bagian keuangan yang lebih jelas. Ini ada muat lanjutan antara Pak Abdullah dengan Pak Dipak. Buatlah kesepakatan ini. Jadi disepakati sama Pak Abdullah dan ya. Ada kesepakatan itu ya. Oke. Jadi surat dari uangnya keluar, saya nggak tahu. Nah ini yang jaminan yang tutup ini. Iya. Ini yang sehingga saya bayangkan yang dari tahun ini tidak ada datangannya. Sama ya. Iya, berapa ini? 8 miliar, 1 miliar, 2 miliar. Ini cek jaminan. Tapi dicairkan tidak ada apa pertama. Selanjutnya mungkin Bapak ya saksi ini keuangan ya. Penolakan ya. Yang tadi. Udah ini. Paniaga. Ini yang mau dicairkan yang 4 miliar yang saya terima. Yang dari 4 lembar cek, 1 miliar 3 lembar 1 miliar, 1 lembar 4 miliar ini mau di stop 4 miliar. Ini ya. Ini kan 3 lembar ditolak, ini dibuat pengganti. Kemarin kan juga. Ini yang saya terima kan, ini cair, dua cair, ketiga cair, keempat ini nggak cair. Ini selisih kurang lebih 1.000 cair, ini kurang lebih 1 bulan nggak cair. Yang dua yang monitor dari ini yang saya terima dari dari Pak Abdullah. Iya. Oke. Jadi ini ada tawar tentang penutupan rekeningnya dari Pak ya. Oke. Ini sarjana yang tolakan ya artinya ya. Ya. Ada terima. Aku tanggal kapan itu? Saya nggak tahu. Jadi itu yang seperti saya jelaskan kan, saya terima
pengembalian 7 miliar cair nggak cair ya kan, kemudian saya laporan polisi 14 atau 5 juta. Nah, beliau minta 3,5 berarti dibuat ini saya tidak tahu. Pada saat dibuat ini saya tidak tahu. Ya, jadi pada saat ditolak ya kan, alias 500, saya minta berpistornya pada 500, beliau tidak saya jadi saya buat laporan polisi. Tiba-tiba ini masuk ke KNS, siapa yang masyarakat ini saya nggak tahu. Itu juga dari Pak Mas Pur. Saya kan tidak ada datanya, tapi disimpan diminta untuk dicari 2 kali. Tapi kali juga tidak ada rasanya. Jadi sampai terakhir tadi yang secara cek pengganti itu 3,5 miliar. Saya nggak tahu siapa yang cek saya nggak tahu. Ya maksudnya yang terima cek ini dari pembayaran bisa kewajiban 3,5 miliar. Ya, izin buka masker yang mulia. Ya, atas izin mulia kami akan ada beberapa yang perlu rekonfirmasi karena tadi suara nggak jelas. Saksi kenal bertemu dengan Abdullah kapan pertama kali? Tadi nggak jelas. Tadi katanya 2017 kedengaran saya. 2016 pertama kali ketemu Abdullah. Sehingga saya awal 2016 pada saat tadi ada surat Iya lah 2016 ya. Oke. 2015. 2015 apa 2016? Tadi yang saya dengar 2017, maka saya tanya. Sebelum saya ngurus SKPT. Kalau SKPT itu misalnya pada bulan apa pada SKPT? Jadi kira-kira 3-4 bulan sebelum saya urus SKPT itu ya, berarti 2016 ya. Ini saksi kan diperiksa di kantor polisi. Ya, saya lihat pertanyaan nomor 7. Saksi mengatakan dapat saya jelaskan bahwa di tahun 2014 dan seterusnya. Dari mana saksi bicara 2014 padahal tahu Abdullah 2016? dari dokumen-dokumen yang diserahkan. Oke, berarti ini dari dokumen-dokumen yang diserahkan, tidak terlibat. Mengingatkan pada tim penasihat hukum terdakwa kemarin sudah menyerahkan surat kuasa belum? Ada. Nah, saya dari di sini belum ada. Ya. Dari sudah kembali sampai pertama ya. Waktu itu kan karena belum itu tanda tangan yang mulia. Oke ya, lanjut. Silakan. Ya, jadi kami lanjut yang mulia. Jadi jawaban nomor 7 ini adalah karena merangkai dari data, tapi tidak terlibat dan tidak terkait. Oke. Tadi saksi mengatakan bahwa 2016. Apakah saksi pernah menerima asli HGB 372 AJB antara saudara RR Sri Suharni Iskandar dengan Zainuddin Oli, asli pembayaran PBB, asli surat-surat lain yang lainnya ada?
Jadi saksi tidak pernah menerima asli HGB yang tadi. Tidak pernah, walaupun nanti akan dibuktikan ada tanda terima oleh Haji Agus Wahyu Sasmito. Tidak pernah ya. Antara korban dengan saksi, dengan terdakwa, ini kaitan jual beli atau kaitan apa? Kan fakta dan dokumen antara Pak Bula dengan Pak Dipak ini kan sudah ada perjanjian tiga pihak dengan Bu Sri Suwani. Oke, yang tadi yang di depan itu dokumen yang mana? Yang menyatakan tiga pihak. Apa kata dokumentasi yang dokumen tadi kita ke depan itu dokumen yang mana? Yang pertama adalah dokumennya ada kesepakatan tangan. Enggak, ada nggak tadi yang di depan? Ada tadi. Jadi ada tanda tangan bertiga. Tanda tangan yang tanda tangan itu berdua, tapi posisi Pak yang kita koordinasi itu kan di mana koordinasi lama yang mana yang mana yang dipelajari oleh masyarakat ini yang pertama ini dokumen sudah ditandatangani Ya. Oke. Kami lanjut yang mulia. Terkait antara terdakwa dengan korban, itu transaksi apa yang saksi ketahui? yang saya ketahui berdasarkan informasi dari Pak Dipak dan kehadiran saya 3-4 bulan sebelum saya berkesempatan tersebut Sebelum 2016 ini ya. bahwa Pak Bula adalah sebagai pihak yang menjadi perantara untuk transaksi jalan Jadi terdakwa adalah broker antara pembeli dan penjual gitu. hanya perantara, saya tidak tahu perjanjiannya bagaimana. Oke, jelaskan di persidangan ini apa maksud perantara. Perantara karena Pak Dipak tidak bertemu langsung dengan tanda kutip pemilik tanah dengan Sri Suwarni Iskandar, tapi melalui Pak Bula. Demikian juga Ibu Sri Suwarni Iskandar tidak pernah bertemu dengan Pak Dipak kecuali melalui Pak Bula. Itu yang saksi ketahui. Mengenai tanda tangan tadi, itu bagaimana bisa terjadi kalau dua-duanya tidak pernah bertemu? Saya tidak tahu siapa pihak yang membawa ke Pak Dipak untuk tanda tangan dan siapa pihak yang membawa kepada Ibu Sri Suwarni Iskandar untuk tanda tangan. Tidak tahu ya. Nggak apa-apa, tidak tahu. Artinya kan biar kita buka di persidangan. Oke. Jadi peran daripada terdakwa adalah perantara, tapi saksi tidak bisa mendefinisikan di sini apa perantara tadi. Hanya orang tidak ketemu dengan tidak ketemu atau apa? Ini yang perlu jelas bagi kami. Jadi kan peran Pak Bula dalam hal ini sebagai pihak yang merepresentasikan tanah di proses Supomo ini untuk dibeli oleh Pak Dipak. Pak Bula menjelaskan bahwa awal mula sertifikat AGB 742 ini adalah milik Punya Samsudar. Ditunjukkan oleh beliau. Saya melihat begitu ada. Ya kan? Oke, stop. Kan itu belum ada. Itu tadi 2014 kan saksi belum hadir kan gitu. Jadi tahunya saksi yang memperkenalkan atau yang menaruhkan tanah adalah terdakwa kepada korban. Itu fix ya. Entah dari mana ceritanya, hanya saksi yang tahu. Bagaimana cara menawarkannya tempo hari? Transaksi kan sudah terjadi tahun 2014. Oh, jadi tidak tahu cara menawarkannya, tapi perannya itu ya. Oke.
apakah terdakwa itu kena langsung, karena kan saya udah baca semua, dengan dipak. Setahu saya tidak langsung tapi melalui tangan jati. Ya udah tidak aja sudah kan gitu. Saya nggak tanya, jadi tidak langsung ya. Oke. Kapan pertama kali terdakwa bertemu dengan korban? Tidak tahu. Oke. Tadi di depan saksi mengatakan ini yang saya ikut, ini yang saya tidak tahu, tapi bisa menjelaskan. Tentu yang saya tanya hanya yang itu saja. 4 miliar yang diserahkan, ya, iyalah cek 4 miliar yang diserahkan kan pertama kali itu dicairkan, ternyata tidak ada isi. Saya nggak mau main waktu nanti jadi blunder ya, prosesnya saja. Setelah itu diganti dengan cek yang lain, begitu. Oke. Yang dilaporkan ke penyidik, ke polisi itu cek yang mana? Cek yang pengganti yang diserahkan pada bulan Maret. Oke, kita nanti blunder lagi kalau waktu. Itu bank apa? Sehingga saya Bank Mitra Niaga, bukan Bank BCA. Bank BCA itu adalah cek Ya sudah, bukan ya sudah, kan gitu. Mitra Niaga supaya nggak roba-roba ya. Jadi saksi 4 miliar mau cairkan 4 miliar Bank Mitra Niaga. Apakah pergi ke bank itu setelah menerima 500 juta atau sebelum menerima 500 juta, sebagaimana nanti bisa dibuktikan oleh terdakwa ada transfer langsung ke rekening dipak? Saksi tahu itu? Tidak tahu ya. Jadi tidak tahu ada transfer 500 juta langsung ke rekening dipak sebelum Bank Mitra tadi 4 miliar pergi ke bank ya. Tidak tahu ya. Selanjutnya, apakah dipak ini sudah biasa membeli tanah atau rumah yang suratnya bermasalah? Dalam arti kata seperti ini kan bermasalah. Dibeli HGB yang sudah mati tahun 90-an, HGB yang sudah ganti jadi milik Pemda. Itu kan bermasalah. Masalah yang lain juga gitu. Jadi tidak mulus. Apakah sering begitu belinya? setahu saya Dipak juga punya usaha properti, tetapi beliau lebih sering membeli lelang dari bank. Yang saya tanya, apakah suka, sering, atau pernah membeli yang bermasalah-bermasalah? Tidak tahu ya, tidak tahu aja ya. Nanti kalau semua nanti saya tanyakan yang itu aja, tidak tahu ya. Sewaktu saksi menjadi pengacara dari saudara korban, apakah pada waktu itu dipak sudah tahu bahwa yang ditawarkan oleh Raden apa ini sama si Oli ini memang bermasalah? Setahu saya Pak Dipak yakin bahwa Pak Bulan mampu mengurus surat. Saya tanya, waktu saksi jadi advokat ketemu sama Dipak, apakah Dipak sudah tahu ini bermasalah? Tidak tahu. Oke. Jadi Dipak taunya ini HGB hidup. HGB mati, tapi Pak Bulan Udah, berarti tahu HGB mati kan gitu. Tahu HGB mati dari tahun 90-an. Transaksinya ini tahun berapa? 2014. Berarti berapa tahun setelah mati? 14 tahun setelah mati HGB masih dibeli. Oke. Karena yang perlu menjadi fakta di persidangan, kalau saksi kan saya pelapor sama kayak saya advokat, tahunya kan kena dibayar aja maka tahu, kalau nggak dibayar nggak tahu kan? Oke. Saksi sewaktu melapor ke Polres, pasal apa aja yang dilaporkan? 378. Satu pasal saja. Biasa kan kita melapor 378. Iya, jawab aja 2 pasal gitu loh, nggak ulang-ulang. Jadi 2 pasal ya. Tolong ditunjukkan, karena saya yang mulia berkasnya ini nggak lengkap. Nanti melalui yang mulia kami minta lagi, karena yang dikasih hanya BAP, jadi kami buta setengah mata. Kami minta nanti tambahan berkas-berkas supaya kami tidak tanya ulang yang mulia.
Ya, izin yang mulia, Pak Jaksa ya. Nanti tambah lagi ya. Kayak bukti-bukti tadi, kami nggak tahu sama sekali nih yang mulia. Daftar-daftarnya. Ah, jadi, udah saya nggak usah ke depan. Berarti ada 2 pasal, 378 dan 372 ya. Yang dilaporkan hanya satu pasal. Pasal 378 saja. Oh, satu pasal saya 378. Oke, ya nggak apa-apa. Ah, nanti kami minta nomor berkasnya. Nah, di sini nomor 6. Ini tanya penyidik kepada saksi. Barang berupa apa yang telah ditipu oleh pelaku saudara Abdullah Nizar Assegaf? Berapa banyak dan barang tersebut milik siapa? Jelaskan. Saksi mengatakan, dapat saya jelaskan bahwa barang yang telah ditipu oleh pelaku saudara Abdullah Nizar Assegaf adalah cek tunai uang sebesar 4 miliar rupiah. Dan uang tersebut seharusnya adalah milik korban saudara Depak Rupo Cugani. Ini jawaban sendiri. Ya. Jadi 378-nya 4 miliar. Itu penipuannya. Ini tahunnya 2017. Tadi perjanjian 2014. PPJB 2016. Tapi antara korban dan saksi, apakah antara korban dan terdakwa, apakah pernah ada gugatan perdata? Jadi setelah saya melapor, Enggak, jawab aja iya biar cepat, banyak orang mau sidang keluar. Ada. Masih ingat nomornya? Oke, saya baca aja. 489 PDTG 2018. Ya. Tanggal 28 Juni 2018. Bahwa apakah saksi juga sebagai kuasa hukum melakukan gugatan perdata? Di sini penggugat adalah Depak Rupo Cugani. Apakah itu juga yang namanya korban di sini sama orangnya? Oke. Tergugat 2 adalah Tuan Abdullah Nizar Assegaf. Apakah itu tergugat 1 tadi adalah terdakwa? Tergugat 2 Nyonya RR Sri Suharni Iskandar. Apakah itu tadi yang bertanda tangan di sana antara korban dengan tadi? Ketiga, tergugat 3 Hans Ras De Jatiani. Itu siapa? Anes tadi yang menerima uang. Yang tadi. setahu saya adalah yang pertama menerima uang yang keluar dari KS, dari kantor. Anes ini yang terima uang dari korban atau yang terima uang dari terdakwa? Dari korban. Oh, terima uang dari korban itu Anes, ya. Oke. Tahu apa amar putusannya? Gugatan ditolak. Kapan SPDP ataupun menjadi tersangkanya korban? Tidak tahu. Mana lebih duluan? Digugat di pengadilan perdata tadi, baru jadi tersangka atau SPDP, atau jadi tersangka SPDP dulu, baru digugat perdata? Gugat duluan, baru nanti jadi tersangka. Oke. Apakah yang digugat di sana kurang lebih sama seperti ini? Kurang lebih ya, kalau pas saya tidak sama. Dalam gugatan perdata mungkin lebih dekat ke peran masing-masing yang digugat. Iyalah, barang buktinya sama seperti yang di depan tadi. Barang buktinya Ada ya? Oke. Selanjutnya, sewaktu menerima Assegaf ataupun terdakwa menjadi orang yang dipercaya, itu oleh si RR yang perempuan tadi atau oleh si korban untuk melakukan pengurusan perpanjangan atau menghidupkan sertifikat? Tidak tahu. Apakah saksi mengetahui bahwa uang-uang tadi itu masuk kepada terdakwa? Kedua, apakah dari terdakwa keluar lagi kepada orang-orang yang nanti kan ada di sini namanya, saya nggak usah sebutlah. Seperti itu, apakah saksi tahu? Jadi tidak tahu uang masuk kepada terdakwa,
tidak tahu uang dari terdakwa kepada siapa alokasinya ya. Oke. Yang saksi tahu apa? Bagaimana mengenai uang? Yang saya tahu bahwa setelah saya bertemu tadi sekitar bulan Mei tadi ketemu ada Abdullah Anex dan tadi saya dapatkan panggilan lagi dari Pak itu pada bulan Desember. Pada bulan Desember itu Pak Dipa menyampaikan kepada saya Pak Abdullah hubungi sudah tidak bisa kontak komunikasi dengan baik. Ini ada surat pernyataan dari Pak Abdullah. Itu. Saya bilang janjinya apa? Janjinya suratnya selesai. Dalam tempo yang kedua saya bilang itu ceknya bisa dicarikan nggak? Pak Dipa bilang ini cek jaminan. Memang setahu saya belum diberi tanggal. Waktu itu saya bilang coba cek kameranya. Makanya Desember itu dicairkan. Jadi kita hanya tahu bahwa Pak Abdullah itu menerima uang 4 miliar itu berdasarkan pengakuan dari Pak Abdullah di surat-surat yang dijelaskan oleh Pak Abdullah dan Pak Dipa yang saya nggak tahu. Oh, jadi saksi tahunya adanya 4 miliar itu karena surat-surat pengakuan dari si terdakwa, bukan melihat transaksinya tadi. Kan tadi kan sudah diakui. Oke, saya lanjut saksi. Mungkin sedikit lagi yang mulia ya. Saksi tadi katakan membuat somasi itu ada beberapa kali. 3 kali udahlah, 3 kali, nggak usah buka-buka ya. Yang terakhir itu setelah laporan polisi, atau yang ketiga dulu baru laporan polisi. Somasi pertama ini Yang ketiga aja. Di sini tercatat November 2017. Lapor bulan 10 2017, 11 Oktober. yang ketiga itu 7 Agustus 7 Agustus 2017. 2017. Pencairan 4 miliar yang pertama kali Yang sebelum somasi ketiga apa setelah somasi ketiga? Yang nanti dia kasih 5 juta. ini adalah bicara somasi ini bicara cek awal, cek jaminannya Pak Abdullah. Ini bicara cek jaminannya Pak Abdullah. Yang berapa miliar? Itu nggak jadi bukti ya? Pak Jaksa, ini nggak jadi bukti ya? Somasinya? Ada bukti? Tidak ya? Oke, udah nggak usah buka, nggak jadi bukti kok. Nanti biar jadi bukti kami saja. Apakah saksi tahu ada satu perjanjian antara korban dan terdakwa yang menyatakan pencairan 4 miliar itu bisa dilakukan setelah adanya pembaruan atau janji baru? Tidak tahu ya? Baru dengar ini. Ya. Oke, jadi tidak pernah tahu dari korban bahwa antara korban dan terdakwa ada suatu perjanjian bahwa 4 miliar boleh dicairkan nanti kalau buat perjanjian baru, tidak tahu ya. Oke. Berikutnya lagi, saya baca di koran saksi membuat sayembara bisa tangkap terdakwa dikasih 5 juta, benar ya? Jadi ceritanya begini, sayembaranya benar, tapi nilainya tak benar. Nilainya lebih kecil dari itu. Ada ya? 50 juta. 50 juta. Oke. Terakhir, dari BAP ini semua, ya. Jadi yang saksi terkait adalah mulai 2016. Sementara yang lainnya itu adalah karena dirangkai-rangkai ya. Karena kalau saya tanya satu-satu kan, iya BAP ini. Langsung adalah pada saat Pak Dipak menyerahkan cek jaminan yang 4 miliar, kemudian saya somasi,
Kemudian saya terima cek pengganti 7 miliar, cair 3 miliar, 4 miliar tidak cair. Itulah yang disebut lapor polisi. Nggak, di sini kan seperti nomor 8. Saksi katakan, dapat saya jelaskan bahwa proses penyerahan tersebut adalah 1. Pada tanggal 1 Juli 2014 diserahkan 1 lembar seterusnya. Jadi saksi menjelaskan apa-apa yang saksi memang belum masuk. Ya, itu berdasarkan data yang dari saya. Ya, berdasarkan data ya. Jadi kami nggak perlu tanya satu-satu. Ini biar disimpulkan saja bahwa kejadian-kejadian yang saksi jelaskan itu yang sebelum 2016 itu saksi tidak tahu. Mendengar, tidak melihat, tidak terkait. Hanya menggabung-gabungkan. Oke. Tadi saksi mengatakan ada namanya Dedi Prihambudi. Iya, betul. Itu waktu datang ke saksi ada surat kuasanya? Nggak ada. Justru waktu saya datang ke saya, karena kemudian saya sudah kenal, itu rekan bukan dari Surabaya. Saya tanya, Mas, dalam rangka apa? Karena kan. Oke. Mana lebih duluan? Kenal dengan Dedi Prihambudi atau kenal dengan siapa namanya ini terdakwa? Wah, saya nggak ingat persis. Nah, kenal dengan terdakwa 2016. Dengan Dedi Prihambudi Mungkin sebelumnya. berarti lebih duluan, bukan berarti, nanti saya menyimpulkan. Mana lebih duluan kenal? Dengan terdakwa atau dengan Dedi Prihambudi? Sehingga saya dengan Dedi Prihambudi. Cukup yang mulia. Mau tanya? Cukup yang mulia sebentar. Siap. Kenal. Kenalnya karena saya kebetulan yang pertama saya menjadi kuasa Padi Pak Sugani. Padi Pak Sugani adalah keluarga dari pemilik PT Bank of India. Jadi mayoritas kuasa sekitar 2008-2009. Lebih dulu mana saudara? Karena pada tahun 2016. Berarti saudara lebih dulu kenal dengan Hanes Jatiani tidak kenal secara langsung, tidak pernah ketemu sebelumnya, tetapi saya tahu keluarganya. Kenal dengan terdakwa dan Hanes pada saat bertemu di kantor. Apakah saudara mengetahui sebenarnya tanah kepada apa namanya yang mau dijual apakah ini yang kalau awal mula setahu saya Pak Abdullah, karena untuk bisa transaksi dengan komunitas pengusaha India itu tidak mungkin orang di luar komunitas India, pasti ada orang komunitas India yang dari korban mengatakan bahwa yang menawarkan tanah kepada korban adalah Abdullah. Sekarang awalnya siapa yang menawarkan tanah yang menjadi awal mula apa sekarang menawarkan urusan saya tidak
tidak tahu karena kan ini sudah terjadi 2014, makanya jadi saudara tidak tahu siapa yang kemudian terkait dengan soal apa namanya perjanjian urusan antara Pak dengan itu saudara mengetahuinya juga setelah tahun 2016 kita awalnya tidak tahu. Apakah saudara mengetahui progres yang sudah dilakukan oleh terdakwa atau katakanlah proses ketika Pak Deni kemudian menunggu mana sih surat-suratnya sudah jadi itu apakah saudara komunikasi tidak dengan saudara terdakwa? Tidak ada komunikasi. Saat itu sekarang sudah menjadi kuasa sudah tidak menanyakan kepada Pak Abdullah bagaimana sebenarnya sampai di mana tahapannya hambatannya. Komunikasi itu langsung antara Pak Dipak dengan Pak Abdullah. Apa alasan juga progres perkembangannya beban akhirnya lapor yang bisa didapat yang disampaikan kepada saya oleh korban Pak adalah bahwa janji Pak Abdullah untuk menyelesaikan pengurusan surat untuk Jalan Supomo itu tidak ada progres. Saya tidak tanya bagaimana cara mengurusnya atau lewat siapa, tidak tanya. Nah, sebagai kuasa hukum saya juga mengatakan melakukan pengecekan terhadap objek tanah yang dijual antara ya betul. Dalam konteks kuasa hukum menyelesaikan komplain dari kita kepada sehingga saya lakukan sebelum terjadi permasalahan antara Pak Dipak dengan Pak Abdullah. Belum. Artinya ketika saudara itu, jadi saya ulang lagi bahwa sekitar bulan Maret April itu kan saya diundang hadir bahwa ini ada Abdullah, Pak Hanes, Pak Narenas, Pak Dipak. Pak Dipak selalu didampingi oleh asistennya namanya Racis. Jadi waktu itu hanya saya mendengar cerita bahwa di antara mereka sudah terjadi kesepakatan objek tanah di Supomo. Pak Abdullah sebagai pihak yang mengurus saat tersebut. Ya, PPDB sudah ada. PPDB-nya kesepakatannya yang pertama itu sudah ada tapi tidak tahu. Maksudnya sudah pernah ditandatangan kan ada 2014 jadi saya tidak tahu bahwa sudah ditandatangan kesepakatan di bawah tangan. Tapi setelah pertemuan pada sekitar bulan Maret April itu 2016 saya info bahwa akan ada dibuat PPDB antara Pak Dipak sebagai pembeli dengan Ibu Sri Suwati Iskandar. Ketika saudara melakukan pengecekan itu saudara sudah mendapatkan informasi bahwa sudah ada. Yang jadi masalah kan saya tidak tahu kapan itu perjanjian PPDB itu ditandatangani, kapan dan siapa pihak yang membawa kepada masing-masing pihak. Saya hanya membantu Pak Dipak memberikan data informasi bahwa objek ini yang mau dibeli bukan punya penjual. Jadi saya hanya berusaha untuk mencegah supaya transaksi ini tidak berlanjut. Kalau yang saya tanyakan adalah mengetahui gampang saja. Kan dari apa namanya itu katanya suka. Kan juga dilihat saja saya tidak tahu dibuatnya PPDB.
setelah menjadi masalah itu semua dokumen nyampe ke saya. Masalah ini kan banyak sekali tentang katakanlah tidak teks yang tidak bisa dicairkan, masalah tentang apa namanya bagaimana yang mana yang saya langsung dalam masalah cek yang tidak bisa dicairkan senilai 4 miliar. Kembali ke pertanyaan saya kan saudara kalau memang mengetahui bahwa PPJP itu bisa saudara tahu kan bisa dilihat kapan peristiwa penandatangannya. Saya tidak ikut dilibatkan dalam bukan tidak akta itu kan terjadi setelah terjadi masalah baru datang ke saya. Ini konteksnya adalah kita saudara menyelesaikan ke mana DPR. Nah, saudara melakukan DPR kan setelah membaca kesepakatan di bawah tangan. Waktu itu waktu saya bertemu dengan Pak Abdullah Hanes dan lainnya itu PPD itu belum ada ya, sehingga saya belum ada. Tapi ada kesepakatan di bawah tangan. Karena bicara bahwa akan diurus surat-surat oleh Pak Abdullah, sehingga saya berinisiatif kalau itu saya cek dulu itu siapa sebetulnya. Baik. Nah ini dia. Apakah tidak, saya hanya menyampaikan rekomendasi kepada Pak Dipakudani untuk tidak melanjutkan transaksi karena objek bukan merupakan milik dari RS Ritual Iskandar dan faktanya adalah milik BUMN Pak Abdullah dalam konteks seperti yang sebenarnya kenapa tidak bisa penjelasan terhadap obyeknya saya tidak dapat mandat dari Pak Dipak untuk berkomunikasi dengan Pak Abdullah. Jadi semua itu langsung komunikasi Pak Dipak dengan Pak Abdullah. Apakah mengenai yang ternyata bukan miliknya penjual tadi itu diketahui terdakwa oleh dia kalau Abdullah atau tidak, saya tidak tahu. Kita bicara melakukan somasi. Apakah dari tiga kali tidak direspon? Bagaimana nggak ada jawaban? Tidak ada. Nah, kemudian ketika memberikan itu pasca setelah adanya sanksi dari saudara jadi kita bicara ini kan cek tolakan yang 4 Desember. Waktu itu ditemukan tidak ada dana, saya somasi gitu. Kemudian somasi ini langsung direspon pada bulan berikutnya, datanglah rekan Dedi Prabudi bahwa cek pengganti senilai total 7 miliar. Itulah makanya saya tanya saudara. Saudara tadi sudah mengatakan ada respon. Yang cek yang pertama, jadi ada 2 versi somasi. Yang pertama somasi untuk cek pengganti, cek jaminan 4 miliar. Yang pertama direspon kurang lebih 1 bulan sebelumnya diganti 7 miliar.
cair 3 miliar, sisa 4 miliar. Nah 4 miliar yang nggak cair ini kemudian saya semasi kembali. Yang mana yang tidak direspon? Apakah yang cek pengajian yang kedua? Nah, pertemuan saudara dengan pribadi tadi, kan saudara betul-betul langsung ke kantor saya. Nah, itu penggantian itu yang mana? Dengan dan berapa tadi? 7 miliar tadi itu yang mana? Terhadap respon informasi yang mana? Yang pertama yang cek jaminan yang nggak cair 4 miliar ya. Artinya kami merespon daripada yang pertama tidak cair karena betul. Ada tambahan 3 aja yang mulia. Jadi ini agak sedikit mau klarifikasi. Ini karena ini jawaban dari saksi, ya. Di halaman 3, pertanyaan nomor 7. Di sini ada katanya, saya bacakan. Pihak pertama Nyonya RR, Sri Suharni dan seterusnya. Pihak pertama pada saat ini sedang atau akan mengurus permohonan perpanjangan sertifikat dan seterusnya. Pasal 1. Kesepakatan ini dibuat sehubungan dengan keinginan pihak pertama untuk melakukan dan pembelian atas tanah tersebut kepada pihak kedua atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pihak kedua. Pasal 2. Pihak pertama dengan ini menunjuk dan memberi hak penuh kepada budak di secara segap pihak kedua lahir di mana dan seterusnya untuk membantu melaksanakan dan seterusnya. Pasal 4. Ini saksi yang membuat jawaban keterangan atau dicaplok saja. Jadi nggak ngerti isinya. Detailnya saya tidak berikan keterangan. Jadi nggak ada guna saya tanya dong ya. Itu aja kan gitu. Oke, ini mengganjal soalnya. Oke. Kedua, di sini ada surat 26 Juli 2016. Artinya saksi sudah bekerja di korban. Jadi sebelum ada transaksi dengan Pak. Enggak, ini ada surat 26 Juli 2016. Saya nggak tahu lihat ada di sana apa enggak. Kan nanti manggil saksi lagi kan nggak mungkin. Mumpung sekarang ada di sini, saya konfirmasi. Tahu surat 26 Juli 2016 dari di sini yang terhormat Bapak Depak Cugani yang isi dan pada surat tersebut adalah nama Abdul Nizar, alamat dan seterusnya. Pernah lihat surat ini? Pernah. Itu berbicara dengan saya menyatakan bahwa apabila setelah terima dana 3 miliar rupiah dari Depak Cugani sebagai pembeli tanah Supomo seluas sekian dan seterusnya. Tahu pernah baca surat ini? Sebenarnya si korban si terdakwa itu terima uang itu tahun berapa sih? Saya nggak tahu persis makanya. Apakah 2016 dia ada terima duit lagi? Seingat saya Ada. Tambahan 3 miliar tadi. Kan awalnya 4 miliar diserahkan cek jaminan. Oh, jadi 2016 tambahan 3 miliar. Tambahan 3 miliar. Oke. Terakhir, udah 3 yang ketiga. Sebenarnya harga jual belinya berapa? Itu A-nya. B-nya. Kenapa yang nanggung biaya untuk perpanjangan HGB segala macam harus oleh korban, bukan oleh penjual? C. Ya. Ya, itu aja. Karena 3 tadi yang mulia ABC, ya udah. Yang pertama perjanjiannya kan PPDB antara Sri Suharni Iskandar sebagai penjual mengaku sebagai pemilik objek Provinsi Pomo. Stop. Penjualnya Suharni Sri Suharni Iskandar. Oh, RR tadi. Oke. Ya kan? Mengaku sebagai pemilik objek Pomo berdasarkan akta jual beli yang dia punyai dari penjual Jadi Oli. Dari Oli. Ya. Atas dasar itu, Pak Dipak percaya bahwa Ibu Sri Suharni Iskandar adalah sebagai penjual. Makanya dibuatlah PPDB. Angka yang tercantum di PPDB, kalau saya tidak salah sekitar 16 miliar. Tapi setahu saya juga belum ada pembayaran kepada Ibu Sri Suharni Iskandar.
Hanya saja disebutkan Ibu Sri Suwarni Iskandar ini mengurus surat-suratnya untuk perpanjang HGB dan lain sebagainya, balik nama ke nama Ibu Sri Suwarni Iskandar supaya layak dilakukan transaksi jual beli dengan Padipak. Nanti baru dibayar di situ. Ya, kan si pembeli ini korban harus keluar 4 miliar apa 7 miliar. Kenapa mesti si korban yang bayar pengurangan sertifikat? Maka saya tanya berapa sebenarnya harga jual belinya? Apa dia beli dalam keadaan mati? Kalau dalam keadaan mati, kenapa belum bayar-bayar? Kan begitu. Kalau memang belinya dalam keadaan hidup, berarti 16 tambah 7. Atau gimana? Coba jelaskan yang tahu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tidak tahu ya? Oke, cukup yang mulia. Jadi sewaktu setelah saya buat laporan pada bulan Oktober 2017, sebetulnya Pak Bintang masih membuka ataupun menjalin komunikasi dengan Pak Abdullah, karena setahu saya selaku pilihan daripada Pak Bintang tidak pernah melapor pidana seseorang, apakah itu merugikan dalam arti materi ataupun yang lain, tidak pernah. Nah, jadi Pak Bintang ini supaya sebetulnya Pak Abdullah itu datang kepada Pak Bintang untuk membicarakan bagaimana solusi masalah ini. Kalau ada masalah tanah, kesulitannya di mana, kalau ada masalah keuangan, penjelasannya bagaimana. Nah, tapi ini kita bicara setelah lapor, Pak Bintang memberikan kepada saya ini ada chat komunikasi yang disampaikan kepada saya bahwa selama komunikasi Pak Bintang dengan Pak Abdullah itu, Pak Abdullah hanya berjanji bayar melalui WhatsApp. Ya, janji saja menyelesaikan, tapi tidak terrealisasi. Kalau gitu satu lagi yang mulia. Ya, ini kebaca. Namanya Hanes Jatiani. Ya, kalau di sini yang mengenalkan si korban dengan terlapor atau terlapor dengan korban adalah Hanes Jatiani. Setahu saksi, Hanes Jatiani ini kantornya atau sering di mana? Kantornya Hanes, setahu saya di Sunter. Hanes ini keturunan bukan Sara ya, keturunan Arab atau keturunan India? Hanes keturunan India, karena kebetulan. Udah India saja selesai ya. Jadi saksi tahu kantornya di Sunter. Informasi yang balik kepada saya. Berapa kali saksi melihat Hanes ada di kantor korban? Lebih dari 1 kali. Apakah saksi pernah ke kantor terdakwa? Tidak pernah. Tidak pernah. Ya, cukup yang. Kan habis sih. Baik ya. Saksi cukup ya. Terima kasih. Ini yang mulia untuk saksi selanjutnya korban yang saksi korban sakit di Singapura apakah bisa disajikan saksi tapi tolong di persidangan berikutnya dibuktikan di persidangan bahwa korban betul-betul sakit tapi kalau di persidangan jangan hanya sekedar ngomong kalau sakit yang mana keterangan dokternya ya sudah saudara Abdullah keterangan saksi lagi bagaimana tanggapan saudara? Tanggapan saya yang pertama Tipa itu saya bertemu dengan Tipa Coba diulangi. Gimana? tanggapan saudara? Ya, keterangan saksi yang dia tidak benar sama sekali. Saksi tidak benar. Tidak benar atau benar sebagian, ada
Ya. Ya, sebagian besar salah yang mulia. Yang mana yang salah? Yang salah, yang pertama, saya pada saat tahun 2014 saya sudah ke kantornya dia dengan HAW Sasmito diperintah oleh Narendra Sejatiani untuk menyerahkan surat asli untuk dicek oleh saudara Hartono yang mulia tahun 2014. Terhadap tanggapan bahwa kita ingat tanggapan saksi tidak ingat ya. Tapi yang mana lagi gugatannya? Silakan. Ketawa. Ya, yang mulia. Tanggapan yang lain yang salah yang mana? Tanggapan yang kedua, saya yang menawarkan tanah tersebut, saya tidak kenal Dipak setelah saya dibawa oleh Narendra Sejatiani. Yang menawarkan pertama tanah tersebut kepada Dipak itu adalah Narendra Sejatiani. Setelah beberapa kali saya baru dibawa ke kantor yang mulia. Ya. Dan saksi tadi mengatakan tidak tahu persis Hubungan antara Narendra dengan Ares itu adalah antara paman dan keponakan. Berikutnya apalagi yang salah? Yang pada saat masalah yang cek tersebut, lalu yang mulia, masalah cek yang pertama itu adalah saya menyerahkan cek tersebut untuk tidak dicairkan yang mulia. Apabila dicairkan itu ada konfirmasi ke saya dahulu. Yang kedua, pada saat penggantian cek yang Pak Kembar yang senilai 7 miliar itu saya tidak pernah menerima sebesar sebetulnya saya tidak pernah menerima uang sebesar 7 miliar yang mulia. Itu saya karena waktu itu itu tentang yang sudah dilakukan pembuatan saksi memang tidak mengetahui. saya yang mengetahui informasi dari Pak Dipak ada cek yang pernah dalam Abdullah itulah yang direkomendasi untuk dicairkan. Ya itu ya. Nanti keberatan apa lagi? Ada lagi. Ada. Lalu yang katanya ya mungkin yang lainnya diwakilkan oleh penasihat hukum saya karena Siap. siap. Maka tolong sidang berikutnya jelas berapa saksi karena hari Rabu melahirkan berapa orang? Untuk sidang kedua kami merencanakan 3 orang saksi yang Kurang nanti. Kalau begitu kita hari Senin ya. Senin. Siap. Begini loh. Siap Senin. Saudara tahu yang hari jam 9 kita sudah sampaikan untuk jam 10 hari Senin nomor 10 jam 11. Jangan jam 2 datang hari kita sudah capek. Ya. Kalau hari Senin jam 10 jam 11 saya. Yang mulia, mohon yang mulia izin kami jadi sebagai penasihat hukum ingin mendampingin terdakwa juga di rutan. Mohon izin dari yang mulia. Boleh yang mulia ya? Satu di sana yang mulia ya.
mulai Senin. Izin Pak Jaksa ya. Izinnya mulai sudah mendapat sekali. Kita di perkara lain yang menjadi perkara ya. Kalau kita waktu menghadap ini kadang Kami ikut saja yang mulia. sekali lagi. Ya.